warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zawa Aulia dari kelas 11 OTKP 2, nomor absen 6. Kali ini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Billiard Giro. Billiard Giro adalah surat perintah dari penarik pada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Billiard Giro mempunyai 4 prinsip, yaitu yang pertama, sebagai sarana perintah pemindah bukuan. Yang kedua, tidak dapat dipindah tangankan. Dan yang ketiga, diterbitkan dalam mata uang rupiah. Yang keempat, ditulis dalam bahasa Indonesia. Billiard Giro mempunyai syarat formal. Yang pertama, Billiard Giro harus mempunyai syarat formal sebagai berikut. 1. Nama Billiard Giro dan nomor Billiard Giro. 2. Nama bank tertarik. Yang ketiga, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah dana atas beban rekening penarik. Yang keempat, nama dan nomor rekening penerima. Yang kelima, nama bank penerima. Yang keenam, jumlah dana yang dipindah bukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap. Yang ketujuh, jumlah dana yang dipindah bukukan dilakukan dalam valuta atau uang rupiah. Yang kedelapan, tanggal penarikan efektif. Tanggal efektif pengunjukan pengisian tanggal efektif harus berada dalam tenggang waktu pengunjukan. Yang ke-9, nama jelas penarik. Yang ke-10, tanda tangan penerima. Syarat formal Billiard Giro yang kedua, harus pemenuhan syarat formal harus menggunakan bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan padanan katanya dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, pemenuhan syarat formal angka 1 sampai dengan angka 3 dilakukan oleh bank tertarik pada saat pencetakan Billiard Giro. Angka 4 sampai dengan angka 10 dilakukan oleh penarik pada saat penerbitan Billiard Giro. Yang keempat, Billiard Giro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai Billiard Giro. Kewajiban para pihak dalam menggunakan Billiard Giro. Yang pertama, kewajiban bank tertarik sebagai berikut. 1. Mencantumkan syarat formal Billiard Giro berupa nama dan nomor Billiard Giro, nama bank tertarik, serta perintah yang jelas dan tidak bersyarat pada saat pencetakan Billiard Giro. Yang kedua, menetausahakan rekening giro penarik. Yang ketiga, menetausahakan Billiard Giro yang diberikan kepada penerima. Yang keempat, melakukan verifikasi Billiard Giro yang ditarik oleh penarik. Yang kelima, melaksanakan perintah pemindah bukukan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Billiard Giro. Yang keenam, menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Billiard Giro berdasarkan sepermohonan dari penarik dan atau pihak yang berwenang. Yang ketujuh, melakukan penolakan Billiard Giro disertai alasan penolakan. Yang kedelapan, menetausahakan penggunaan Billiard Giro. Yang kedua, kewajiban penarik sebagai berikut. 1. Memenuhi syarat formal Billiard Giro secara lengkap pada saat penerbitan Billiard Giro. Yang kedua, menyediakan dana yang cukup selama tenggang waktu efektif. Yang ketiga, menginformasikan pada bank tertarik mengenai Billiard Giro yang diblokir pembayarannya. Yang ketiga, kewajiban bank penerima. Yang pertama, memastikan pemenuhan syarat formal Billiard Giro yang diterima dari penerima. Yang kedua,
Melakukan verifikasi terhadap buyut giro yang diterima dari penerima meliputi 1. Pengecekan jumlah koreksi yang tercantum dalam buyut giro. Yang kedua, pengecekan masa berlaku buyut giro. Yang ketiga, memastikan pihak yang mengunjukkan buyut giro merupakan penerima atau pihak yang beroleh keuangan dari penerima. Yang ketiga, meneruskan buyut giro kepada bank tertarik. 4. Melakukan penolakan buyut giro yang tidak memenuhi ketentuan. Yang kelima, memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari bank tertarik ke rekening penerima. Keenam, menyampaikan informasi kepada penerima dalam hal buyut giro ditolak oleh bank tertarik serta dengan alasan penolakan. Yang kedua, kewajiban penerima adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan pemenuhan ketentuan syarat formal buyut giro. Yang kedua, menolak buyut giro yang tidak memenuhi syarat formal buyut giro. Yang ketiga, meminta penarik untuk melakukan pemblokiran atas buyut giro yang diterima dalam hal diperlukan. Yang ke bank tertarik bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhi syarat formal buyut giro yang wajib diisi oleh bank tertarik secara lengkap. Yang ke F, penarik bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhi syarat formal buyut giro yang wajib diisi oleh penarik secara lengkap. Tenggang waktu pengunjukan dan tenggang waktu efektif buyut giro. Yang pertama, tenggang waktu pengunjukan buyut giro yaitu 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan. Yang kedua, tanggal efektif harus berada dalam tenggang waktu pengunjukan yaitu rentang waktu selama 70 hari sejak tanggal penarikan. Yang ketiga, tenggang waktu efektif buyut giro terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Yang keempat, setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan maka buyut giro menjadi tidak berlaku dan kewajiban penerima untuk menyediakan dana atas buyut giro dihapuskan. Yang kelima, penarikan dapat dicantumkan saat dengan tanggal dapat dicantumkan sama dengan tanggal efektif. Yang perlu diperhatikan, pencantuman tanggal efektif harus berada dalam tenggang waktu. Koreksi buyut giro. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam buyut giro, penarik harus melakukan koreksi. Yang kedua, setiap koreksi harus ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dalangan tulisan yang dikoreksi. Yang ketiga, tanda tangan dan stempel perusahaan tidak dapat dikoreksi. Yang keempat, koreksi kesalahan penulisan dalam buyut giro oleh penarik dilakukan paling banyak 3 kali. Koreksi hanya dapat dilakukan pada 1. Nama penerima, 2. Nomor rekening penerima, 3. Nama bank penerima, 4. Jumlah dana yang dipindahbukukan dalam angka, 5. Jumlah dana yang dipindahbukukan dalam angka huruf. Pembatalan dan pemblokiran buyut giro. Yang pertama, penarik tidak dapat membatalkan buyut giro selama tenggang waktu pengunjukan. 2. Penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran buyut giro dengan alasan tertentu selama tenggang waktu pengunjukan. Yang pertama, jika buyut giro hilang atau dicuri, surat permohonan pemblokiran wajib disertai dengan surat keterangan dari kepolisian. 2. Jika buyut giro rusak, surat permohonan pemblokiran disertai dengan buyut giro yang rusak. Terima kasih.